Halo semuanya, saya Komang Umar Usahadi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Apa sih itu analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan adalah salah satu tolak ukur yang digunakan oleh investor maupun donatur untuk mengukur keadaan posisi keuangan suatu perusahaan, apakah dalam keadaan baik ataupun buruk. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu cara untuk mengukur laporan keuangan dengan cara rasio likuiditas. Apa sih itu rasio likuiditas? Nah, rasio likuiditas itu adalah suatu pengukuran terhadap kemampuan aset perusahaan untuk membiayai kewajiban atau utang jangka pendeknya. Di rasio ini kita tuh bisa mengetahui bagaimana sih perusahaan membayar atau membiayai utang jangka pendeknya. Tujuan dari rasio likuiditas ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera jatuh tempo atau pada saat ditagih. Semakin tinggi nilai rasio likuiditasnya, semakin baik kemampuan sebuah perusahaan membayar utang jangka pendeknya alias utang tersebut lancar. Begitu ya. Oke, selanjutnya yaitu manfaat dari menganalisis rasio likuiditas. Yang pertama adalah pengusaha dapat mengantisipasi dana yang diperlukan saat muncul kebutuhan yang mendesak. Yang kedua, pengusaha dapat mempermudah para nasabah yang ingin melakukan penarikan dana. Dan yang ketiga adalah rasio likuiditas menjadi poin penentu bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi ataupun bisnis lain yang menjanjikan. Maksud dari manfaat tersebut adalah jika kita seorang investor yang telah menganalisis rasio likuiditas, kita bisa tahu apakah perusahaan tersebut memiliki kewajiban atau utang yang mungkin terlalu banyak ataupun terlalu apakah bisa ditoleran, sehingga kita jadi investor bisa menentukan apakah kita bisa menginvestasikan dana kita di sana ataupun tidak. Selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis rasio likuiditas. Oke, kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama itu ada current ratio atau rasio lancar. Current ratio dan rasio lancar adalah rasio likuiditas yang paling sederhana yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancarnya dengan total aset lancarnya seperti kas, piutang, dan persediaan. Baris aset lancar atau kewajiban lancar bisa ditemukan pada neraca perusahaan. Rasio likuiditas ini dapat dihitung dengan cara membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Nah, maksudnya di sini adalah data yang digunakan untuk menganalisis rasio lancar adalah laporan neraca suatu perusahaan. Dengan rumus aset lancar dibagi kewajiban lancar. Yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat. Quick ratio atau rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan aset cepat atau aset yang paling liquid. Untuk diketahui, aset cepat adalah aset lancar yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 90 hari. Aset cepat itu biasanya aset atau harta yang bisa berubah menjadi uang tunai dalam waktu 90 hari atau kurang lebih itu 90 hari. Dengan rumus quick ratio adalah aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar atau utang lancar. Yang selanjutnya yaitu cash ratio atau rasio kas. Cash ratio atau rasio kas adalah rasio yang dihitung dengan membagikan cash flow dengan tagihan yang saat ini harus dibayar. Cash flow adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan atau setara kas
yaitu surat berharga, tagihan treasury, dan lainnya. Rasio kas juga memiliki rumus, yaitu uang tunai ditambah surat berharga dibagi kewajiban lancar. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal rasio likuiditas. Soal pertama, PTA memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta dan kewajiban atau hutang lancar sebesar 5 juta. Maka rasio lancar atau current ratio perusahaan tersebut adalah sebesar. Oke, yang pertama kali kita harus lakukan adalah memasukkan rumus dari rasio lancar, yaitu harta lancar dibagi hutang lancar. Karena harta aktiva lancarnya 10 juta, maka kita masukkan 10 juta dibagi dengan 5 juta, yaitu 2 ya. 10 juta dibagi 5 juta sama dengan 2. Yang artinya setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 2 rupiah harta lancar. Begitu maksudnya. Dan dianalisislah dari data di atas dapat disimpulkan bahwa PTA memiliki rasio likuiditas sebesar 2 yang artinya kondisi keuangan stabil. Nah, kenapa bisa dikatakan stabil? Kita tuh harus bisa melihat namanya standar rasio dari rasio lancar. Biasanya karena ini perusahaan biasanya menggunakan standar rasio industri, di mana standar rasio industri dari rasio lancar adalah 2. Sehingga bisa dikatakan perusahaan PTA ini stabil karena besaran rasionya adalah 2. Begitu. Baik, kita lanjutkan dengan soal yang kedua. PTB memiliki aktiva lancar senilai 20 juta, persediaan 12 juta, dan kewajiban lancar 16 juta. Maka cara menghitung dengan rumus rasio likuiditas di atas adalah, yang pertama kalian harus ketahui ini adalah rasio apa? Ini adalah rasio quick ratio atau rasio cepat. Maka kita masukkan rumus rasio cepat, yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Tinggal masukkan saja 20 juta dikurang 12 juta dibagi 16 juta menghasilkan 0,5. Sehingga dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa rasio likuiditas PTB adalah 0,5, yang artinya kondisi perusahaan keuangan sedang tidak sehat. Nah, kenapa bisa dikatakan tidak sehat? Kembali lagi, kita harus bisa melihat namanya standar rasio yang digunakan oleh perusahaan PT. Standar rasio untuk rasio cepat ini adalah 1,5. Sehingga bisa dikatakan tidak sehat karena hasil dari rasio ini adalah 0,5. Sedangkan standarnya adalah 1,5. Begitu ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu PTC memiliki kas sebesar 5 juta, surat berharga sebesar 3 juta, dan kewajiban lancar sebesar 5 juta. Maka jika dihitung menggunakan rasio likuiditas di atas, hasilnya akan menunjukkan, sekali lagi kita harus bisa menganalisis apakah ini jenis rasio cepat, ataukah lancar, ataukah kas. Nah, untuk soal ini dia menggunakan rumus rasio kas. Sehingga rumusnya adalah kas ditambah surat berharga dibagi hutang lancar. 5 juta ditambah 3 juta dibagi 5 juta menghasilkan 1,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PTC mempunyai kondisi keuangan yang sehat dan stabil. Kenapa bisa dikatakan sehat dan stabil? Kembali lagi, kita harus mengetahui yang namanya standar rasio yang digunakan. Kali ini kita menggunakan standar industri. Di rasio kas, standar industrinya sebesar 0,5. Sedangkan di sini hasilnya adalah 1,6. Nah, dari hasil tersebut menandakan bahwa posisi keuangannya berada dalam keadaan sehat dan stabil. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye!